Lo pernah nggak sih ngebayangin suatu hari yang panas di Jakarta? Lo duduk di tribun GBK, terus tiba-tiba pemain Manchester United masuk ke lapangan. Bruno Fernandes selebrasi di depan lo. Penonton nyanyi chant rame-rame dan lo mikir, wah gila, ini ternyata beneran nyata. Tapi faktanya apa? Mimpi itu malah makin jauh. MU, Arsenal, AC Milan, Newcastle, musim panas ini mereka rame-rame keliling Asia Tenggara. Tapi Indonesia gak masuk itinerary. Mereka mampir ke Malaysia, ke Singapura, tapi kita cuma nonton lewat Instagram. Padahal fans bola di Indonesia gak usah ditanya, paling loyal, paling militan, paling fanatik. Dari nobar di warkop sampai nobar di layar gede, dari beli jersey sampai rela ngutang cuman buat beli tiket. Tapi tetap aja kita malah dilewatin. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas kenapa sih klub-klub Eropa ogah mampir ke Indonesia. Apa benar cuman karena stadion? Atau ada masalah yang lebih mendalam? Kita bedah semuanya dan kita juga bahas apa solusinya. Biar suatu hari nanti pemain kayak Bruno Fernandes atau Bukayo Saka bisa nyentuh rumput CIS, bukan cuman rumput Bukit Jalil. Disclaimer dulu bahwa penjelasan gua ini sebagian besar diambil dari artikel bola.com yang melakukan wawancara langsung dengan Arif Putra Wicaksono selaku CEO Nine Sport. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Nine Sport, jadi Nine Sport adalah salah satu promotor yang udah sukses datengin tim-tim kelas dunia ke Indonesia. Mulai dari timnas Belanda, Juventus, AS Roma, sampai Ajax Amsterdam itu mereka yang datengin. Jadi otomatis informasi yang disampaikan di sini itu benar-benar berkualitas sama orangnya langsung. Kalau udah siap semuanya, mari kita mulai dari fakta terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, klub-klub top Eropa itu doyan banget tur ke Asia. Kenapa? Ya jelas karena fansnya bejibun dan uangnya gede banget. Tahun ini aja Manchester United bakal main di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 28 Mei. Mereka di sana bakal lawan ASEAN All-Star. Kemudian Arsenal, Newcastle, AC Milan main di Singapura dalam mini turnamen bernama Singapore Festival of Football. Tur-tur ini bukan sekedar uji coba biasa. Ini acara gede, penuh sponsor, promosi, dan pastinya cuan. Nah, di sini kita harus paham, tur pramusim itu bukan sekedar laga uji coba. Klub Eropa di sana cari duit, mereka cari fans baru, branding, dan pastinya juga sponsor. Contohnya apa? Contohnya adalah Manchester United yang tur pramusimnya kali ini langsung dilakuin setelah kompetisi musim ini selesai. Padahal biasanya pemain dikasih jeda libur dulu dan tur pramusim baru dilakuin sebelum kompetisi yang baru nantinya dimulai. Bayangin, match terakhir mereka di Premier League itu tanggal 25 Mei lawan Aston Villa. Tapi di tanggal 28-nya mereka udah langsung main lagi di Malaysia buat lawan ASEAN All-Star. Terus tanggal 30-nya main lagi di Hong Kong. Nah, demi cuan, karena tahun ini mereka lagi butuh duit banget, mereka sampai rela buat langsung terbang ke Asia. Makanya ini emang bener-bener bisnis yang menguntungkan banget buat mereka. Dan negara-negara yang dipilih juga bukan asal tunjuk doang. Mereka lihat infrastruktur, stabilitas, dan peluang revenue. Singapura jelas, negara kecil tapi duitnya banyak. Stadion modern, event tertata. Terus Indonesia, kita itu marketnya gede banget. Itu benar. Tapi masalahnya gak cukup jadi banyak fans doang. Kita perlu kasih jaminan ke promotor. Aman gak? Kemudian bakal rusuh atau enggak, stadionnya oke atau enggak, dan rumputnya apakah beneran standar FIFA. Faktanya, beberapa hal tadi yang gua sebutin itu masih belum sesuai sama harapan dan kondisi yang seharusnya. Gini deh bang, lo inget CIS? Stadion gede, modern, tapi jadi langganan polemik. Mulai dari kualitas rumput yang dikritik sama PSSI sampai regulasi penggunaan yang gak jelas. Terus GBK, kapasitas gede, lokasinya strategis, tapi mahal dan terkadang susah buat izinnya. Bahkan timnas aja dulu kadang ribet dan harus rebutan sama kegiatan konser buat main di sana. Dan itu belum ngomongin soal logistik. Klub-klub Eropa tuh punya jadwal yang padat. Mereka gak bisa gambling dengan situasi yang gak pasti. Salah satu contoh yang paling nyata, dan mungkin sebagian dari kalian masih banyak yang belum tahu, kalau Atletico Madrid rencananya mau tanding lawan Persija di Jakarta pada tahun 2024 kemarin. Iya, bener banget. Rencana itu udah cukup mateng. Venue-nya udah disiapin, waktunya udah ditentuin. Bahkan Atletico juga udah nyiapin video promosi tentang kegiatan ini yang bakal di-share di sosial media mereka. Ini jadi kesempatan emas klub La Liga datang ke Indonesia. Sayangnya rencana itu nyatanya malah batal. Alasannya karena jadwalnya bentrok sama jadwal Piala Presiden. Dan gak ada lawan pengganti yang dianggap cukup layak buat gantikan Persija tadi.
Sepele banget ya, dan alasannya nggak berkelas gitu. Tapi emang itu faktanya. Padahal ini momen langka banget loh. Klub top La Liga mau datang langsung ke Indonesia buat friendly match. Tapi akhirnya harus batal cuman karena koordinasi yang kurang. Bener-bener sayang banget. Gua kasih fakta lainnya juga. Kata Om Arif Putra tadi, dia ngaku kalau tahun ini dia juga berusaha buat ngundang Manchester United ke Indonesia. Tapi sayang, ternyata MU malah nolak buat datang ke Indonesia dan lebih milih buat datang ke Malaysia sama Hong Kong. Gara-gara masalahnya apa? Gara-gara masalah macet, ketidakstabilan hukum, kualitas rumput, dan juga aspek keamanan. Ada juga Borussia Dortmund yang waktu itu udah fix banget mau datang ke Indonesia, tapi malah gagal gara-gara tragedi Kanjuruhan. Artinya apa? Artinya event besar ini bisa gagal cuman karena komunikasi antar stakeholder kita yang masih kurang rapi. Promotor, klub lokal, federasi, pemerintah, semua harus kerja bareng. Tapi realitanya, koordinasi itu sering berantakan. Ditambah kondisi negara yang sekarang lagi ruwet banget, itu juga ternyata jadi faktor yang bikin mereka ogah buat datang ke sini. Sekarang kita ngomongin lebih dalam lagi, soal tata kelola. Masalah sepak bola kita bukan cuma di lapangan doang, tapi di balik layar. Birokrasi, izin event, koordinasi antar lembaga, ruwet banget, gak ada satu pintu. Di Indonesia lo harus lewatin banyak pintu. Kemenpora, PSSI, pengelola stadion, pemerintah daerah, belum lagi urusan keamanan. Semua harus dilakuin satu persatu dan butuh effort yang lumayan. Sedangkan klub-klub Eropa itu males ribet. Mereka maunya datang, main, selesai. Bukan drama-drama yang gak jelas. Terus selain birokrasi, kita juga harus ngomongin soal promotor. Promotor adalah pihak swasta yang bikin acara. Karena tur klub-klub Eropa ini 90% digerakkan sama pihak ketiga, bukan federasi, bukan juga pemerintah. Beda halnya dengan Argentina yang waktu itu datang ke Indonesia. Kalau itu adalah undangan langsung dari Erick Thohir dan dikelola langsung oleh PSSI. Jadi otomatis semua urusannya itu benar-benar lancar dan gampang buat diurusin. Karena secara Erick Thohir, dia punya jaringan yang kuat dan bisa bikin pemerintah buat terjun langsung ngelola kegiatan ini. Sedangkan promotor swasta mungkin masih belum sekuat itu. Mereka butuh dana besar, jaringan internasional, dan backup logistik. Di Singapura, promotor itu biasanya kolaborasi langsung sama pemerintah. Di kita, seringnya itu jalan sendiri. Gak ada support dari pemerintah. Makanya kata Om Arif tadi, dia bilang kalau promotor di Indonesia gak banyak yang bisa bertahan lama karena kebanyakan malah bangkrut. Dan karena gak ada dukungan konkret, mereka jadi kesulitan buat meyakinkan klub. Apalagi kalau proposalnya masih setengah matang. Terus selain teknis, ada juga yang namanya persepsi. Indonesia dikenal dengan fans yang fanatik. Kita semua setuju. Tapi beberapa insiden bikin citra itu berubah jadi menakutkan. Kalian masih ingat tragedi Kanjuruhan? Dunia sepak bola ngeliat itu semua. Klub-klub Eropa, walaupun mereka gak bilang secara terang-terangan, pasti mikir dua kali soal keamanan. Belum lagi masalah flare, pitch invasion, ribut antar supporter, bahkan lempar botol ke pemain. Coba bayangin, kalau lo jadi pengelola MU, berani gak buat naruh Andre Onana di situasi kayak gitu? Pasti lo gak bakal ngambil resiko kan? Padahal sebenarnya banyak fans kita yang tertib. Terbukti dari beberapa match timnas yang sekarang itu kan tetap tertib. Tapi kebaikan itu nyatanya tertutup sama hal buruk tadi. Walau kejadian buruk itu cuma sekali dua kali, tapi bisa bikin langsung rusak image-nya. Kemudian kalau kita tadi bicara dari kacamata promotor dan juga fans, sekarang kita bicara dari kacamata pemerintah itu sebenarnya gimana? Gue ambil dari artikel bola.com. Menpora Dito Aryo Tejo bilang hal yang cukup menarik. Menurut dia, kehadiran klub-klub Eropa ke negara tertentu biasanya bukan ditentukan oleh pemerintah, tapi oleh promotor swasta atau pihak sponsor. Pemerintah itu baru turun kalau eventnya udah dikonfirmasi dan butuh dukungan logistik atau keamanan. Jadi di sini pemerintah kelihatannya cuma pengen nunggu doang. Gak ada inisiatif sendiri buat ngeagendain dan nge-support acara kayak gini. Jadi wajar kalau promotor itu banyak ngeluhnya. Karena mereka harus ngejar-ngejar pemerintah buat dapat support. Sekalinya dapat support pun gak maksimal dan cuma setengah-setengah. Padahal masalahnya di Indonesia ini jumlah promotor besar yang berani bawa klub besar Eropa itu terbatas. Kenapa? Karena biayanya besar, resikonya tinggi. Belum lagi harus nego dengan agen luar negeri, bayar garansi ke klub, dan urus izin venue. Jadi dengan segala keterbatasan itu wajar kalau promotor juga banyak mikir dua kali buat bikin event kayak gini. Tapi Bang, dari semua penjelasan tadi bukan berarti gak ada harapan. Kita itu punya potensi, fansnya banyak, passionnya tinggi. Tinggal nunggu momen buat berbenah dan sebenarnya udah mulai kelihatan. Kalau kita pengen klub-klub besar main di Indonesia, harus ada upaya bareng-bareng. Bukan cuma dari pemerintah,
tapi juga dari PSSI, promotor, media, bahkan dari kita sebagai fans. Yang harus kita semua lakukan diantaranya adalah yang pertama, upgrade kualitas stadion dan lapangan. Jangan cuma megah di luar tapi standar FIFA diabaikan. Kemudian yang kedua, bikin sistem transportasi yang lebih efisien dan aman buat tim tamu. Yang ketiga, support promotor lokal yang pengen bawa event internasional. Jangan sampai beli jersey KW tapi kita harus beli merchandise-nya. Ramein tuh kegiatan tersebut di medsos kalian. Dan yang terakhir yang paling penting, jaga reputasi sepak bola kita. Jangan ada kericuhan, jangan ada intimidasi, dan jadikan sepak bola ini sebagai hiburan yang layak untuk semua kalangan. Nah, kita kan udah punya potensi besar, tinggal kemauan dan eksekusinya aja yang harus lebih serius. Tinggal kitanya juga yang mau apa enggak buat dorong perubahan itu. Fansnya harus kritis, medianya juga harus konsisten, dan pemerintahnya harus mendukung penuh. Gak bisa cuman berharap semoga datang, tapi kita harus bikin mereka pengen datang. Jadi kalau lo masih bertanya-tanya kenapa Indonesia belum jadi destinasi favorit buat tur pramusim klub-klub top dunia, sekarang lo udah tahu jawabannya kan? Semua ada alasannya, dari infrastruktur, logistik, sampai pengalaman masa lalu. Tapi semua itu bisa diperbaiki kok. Kalau negara tetangga bisa, kenapa kita enggak? Kita juga pasti bisa. Tinggal nunggu momen, dukungan, dan aksi nyata dari semua pihak. Jadi gimana menurut lo? Apakah Indonesia emang belum pantas jadi destinasi klub Eropa? Atau sebenarnya kita bisa, asal semua pihak serius? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan kalau lo suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kita bakal terus bahas sepak bola dari sudut pandang yang berbeda. Lebih dalam dan tentunya gak gitu-gitu doang. Gua pamit, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya.